Ini di masa-masa Lebaran kami sowan ke Jogokarian. Pak Ustadz Yasir, kami membawa rombongan ini dari berbagai tempat kan gitu sih. Nah, kalau yang saya perkenalkan yang pertama itu Pak Danis. Pak Danis ini kalau kami yang dari rombongan dari Jabugeran ini Pak Danis ini sebagai kemasyarakatan. Tadi hubungan dengan lingkungan, masyarakat dan sekitarnya. Kemudian saya sendiri sebagai ketua lingkungan untuk lingkungan Jogokarian dan Kerapiak. Jadi kami apa kering apa? Ya, kering. Dulu kering ya, betul. Membawai dari ini Kimia Farma sampai Ring Road. Jadi termasuk, betul. Jadi termasuk sini ya, masuk warga yang di sekitar sini di koordinasi kami, yang di Kerapiak juga sama kan gitu. Berapa jemaatnya satu kering ini ada 245. Wah, 10% dari kita. Kalian ini muslimnya 2640. Sekitar 100 kakak. Kami ada 800. Karena warga kita juga di Jogokarian juga lumayan, makanya kita bisa silaturahmi. Kalau depan ini kan Pak Parjoko kebetulan juga bisa hadir kan gitu. No ya, saya belum memperkenalkan nama saya Widianto. Jadi saya tinggal di Salahan Baru. Oh, Salahan Baru. Jadi depan Bank Mandiri masuk. Jadi termasuk warga yang paling pojok Pak saya. Malah masuk Salahan ya sekarang. Salahan ya. Jadi perbatasan dengan Sorowajan. Betul, Sorowajan masih ikut Panggung Harjo, saya ikut ke Panggung Harjo. Nah, sebelah saya ini beliau itu Romo Andri. Nah, Romo Invarian Alfa Andrianto. Beliau berasal dari Sukoharjo. Di mana Sukoharjonya Waduk Mulur. Jadi alun-alun masih ke arah Jumapolo kan, ada Jumapolo dan Bekonang. Jadi ya ke arah apa? Kalau terus Bekonang itu Polokarto. Polokarto. Tapi ini yang di Jumapolo. Yang ke Jumapolo ke arah Karanganyar ya. Ya, arah Karanganyar. Waduk Mulur itu ya. Untuk Romo Kepala yang ada di Bugeran, beliau ada acara jam 4:30 di luar daerah, sehingga tidak bisa ikut hadir. Terus yang sampingnya ini Mas Edi juga di lingkungan Jogokarian. Pak Parjo dari Kerapiak ya. Saya ketua RK di Jogokarian. Lagi kan sering RK merangkap ketua RW. RK sama RW sami tuh Pak. Ya, RK itu membawa 4 RW. Oh, Kebetulan ya rangkap jabatan. Nah, Pak Anwar wonten Jalan Modang lah. Menikah yang sebelah pun bukan asing malih nih. Sering ketemu di Rumah Putih. Karena kan
Nah itu lagi kali Pak Simon kegiatan nggih pas pas pasar Ramadan, nah pasar sore kayak Pak Simon kayak Seltiko kan gitu kan. Nah, nyotingin gitu kan gitu. Moga-moga enggak yang ngapunten iki. Seadanya ini angkringan semuanya. Iya. Angkringan Anu, Pak. ini Pak Suko. Ada 3 di sini angkringannya. Waduh, udah terlalu banyak nih Pak. Udah. Prasojo niki. Terima kasih atas kunjungannya Romo dan teman-teman dari Pogera. Sudah puasa. Ya beginilah kita. Masjid ini masjid yang terbuka 24 jam. Alhamdulillah kita jam berapa saja, tengah malam sih. Berbeda dengan gereja, kalau gereja kan ada organisasi, ada ini ya, ini kan siapa saja bisa keluar masuk. Kita melayani 24 jam. Keluarga Muslim kami 2.642 yang menjadi tanggung jawab untuk kita. Dan alhamdulillah ya masjid ini kita upayakan jangan sampai menjadi beban masyarakat. Makanya di nanti atas masjid kita ada hotel. Dan kami juga barusan membeli hotel di Kalimantan. Hasilnya untuk nasional. Jadi kota-kota infak itu 100% untuk kesejahteraan rakyat. Masjid ini adalah sumber kesejahteraan Dari umat untuk umat ini ya. Kembalikan ada ATM beras, ada layanan kesehatan, beasiswa dan lain sebagainya. Kami pernah diundang juga ke paroki Kemetiran untuk bertukar pengalaman mengelola kesejahteraan jemaat gitu. Yang saya kirim Pak Willy sama Pak Presidi. Bagaimana dari masjid ini mensejahterakan rakyat. Gereja Kemetiran itu, paroki Kemetiran itu sama ya, Katolik juga kan? Iya. Berbagi pengalaman. Dan ini kemarin dari Pak Zahir yang viral, kami punya usaha hotel di Kalimantan itu, dari teman-teman Pak bagus ya Mas Duana, ayo silahkan kancani ya. Tapi ya sesuai nggak tahu. Ya memang tugas kita kan itu melayani, memakmurkan. Jangan sampai tempat wisata itu merepotkan masyarakat pada prinsipnya. Dan selama Ramadan kemarin juga berguna untuk seluruh warga sekitar. Ya, karena kemarin itu tidak hanya pedagang ya, pedagang kita itu 70% kuota untuk warga lokal. Ini Ketua Biro Ekonomi Pak Andi hari ini kita membina 106 UMKM. Ya, gitu. Kemarin itu 285 Pak. 285 Pedagang, ya. pedagang yang ikut 70% warga. Iya. Mereka bisa menikmati Lebaran. Iya, alhamdulillah. Karena modal 150.000 pulang 500. Iya. Jualan es. Malah ada yang beli motor. Oh iya. Selesai kalau itu ada yang cerita-cerita beli motor, beliin anaknya handphone. Berkah Ramadan. Ya, karena sebulan itu sekitar 7,5 miliar perjalanan. Pasangan nomor. Survei tahun yang lalu dari
aktivitas ekonomi UGM. Itu dari perdagangannya belum nanti kayak jasa parkir. Oh iya, iya. kalau parkir kita belum memperhitungkan itu. Parkir, penginapan, karena kita penuh terus rumah warga juga banyak dimanfaatkan untuk menginap, yang kita keluar kota ingin menikmati suasana, bahkan relawan dari negara asing itu Iya. ya ada dari Prancis, Prancis, Maroko. dari Maroko, mereka ada yang non Muslim juga ikut. Iya. Beberapa tahun yang lalu dari Jepang, dari Iya. ikut melayani karena di negaranya kan tidak pernah ada itu. Iya. Bagaimana sebulan kita memberi makan ribuan orang itu. Pengalaman. Tiap hari untuk buka itu kan 3.500 porsi. Iya. Nanti besok mulai ya. Puasa Syawal Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Hari Jumat. bukan Jumat, bukan Kamis ya. Iya, hari Jumat. Nah, puasa sunat selama seminggu juga Iya, kita 6 setiap hari. puasa. 500 porsi kalau puasa sunat, kalau yang puasa wajib 3.500 pun kurang. Iya. Masih Kita ditambah masih roti. nambah roti, nasi box. Iya. Iya. Itu padahal kita menyediakan yang jualnya tetap laris ya. Oh iya, Iya. jualan laris, tambahan lauk. Wah, iya. Kemarin kita mulai pasar sahur. Iya, baru pertama, Pak. Oh, gitu. Tahun pertama kami adakan pasar sahur, ternyata juga bagus. Iya. Malah di luar perkiraan. Bagaimana bisa membeli Ada kesejahteraan animonya. itu aja. Nah, jadi masjid ini dikenal karena programnya untuk kesejahteraan rakyat itu. Memang tagline kita itu masjid sebagai sumber kesejahteraan manusia. Dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, mereka komunitas Muslim, imam masjid dari sana belajar juga ke sini. Program kesejahteraan Pak Jasir cukup ada juga pengembangan ke hotel, nanti kembali lagi itu kan. Ya memang gitu. Kalau kita ingin melayani kan harus punya banyak bekal untuk melayani. Sumber Harus ada sumber. Kalau gereja kan kolektornya lumayan. Persepuluhan ya. Berapa persen kira-kira umat yang membayar kolektor itu Pak kalau di Katolik itu? Ya, kalau kami ada yang namanya amplop persembahan bulanan umat itu. Oh, ada. Itu kami ya selain kolektor juga kami ada sumbangan. Dan itu nanti dikelola juga dikembalikan lagi ya sama dari umat nanti untuk umat juga. Ada tabungan juga ya untuk kematian itu modelnya. Iya. Ada. Rocky Loyo. Karena pernah ada apa, saya diminta untuk saya itu nggak pernah ngobatin, ada orang yang minta ngobatin keluarga dia Katolik, terus dia cerita wah ini kalau kami harus siapkan nanti kalau mati gitu katanya harus Ada tabungannya. tabungan untuk beli jas kalau laki-laki. Kalau kami kan cukup kain Kapan? Jadi itu dikelola oleh Iya. kering apa langsung gereja gitu? Dikelola masing-masing wilayah ada. Masing-masing wilayah ada Iya. lingkungan. Lalu disetor ke gereja. Paroki. Tapi semuanya berdasarkan kemampuan masing-masing. Tapi saya sering lihat Pak kalau ada di Pogran itu sering ada apa kayak basar-basar itu ya Pak. Iya, Iya, ada. UMKM. Nggih, UMKM ya. Iya. Itu pripun? Dikelola gereja atau lingkungan? Iya, Gereja. di Oh, gereja. gereja nanti dari lingkungan lo siapa yang Betul. Kami punya data, lalu Iya. kemudian kami kelola UMKM itu, lalu kemudian kita cari momen apa, Iya. lalu kemudian nanti di sana silahkan. Monggo Romo, monggo. Seadanya mohon maaf ini Monggo. sekaligus ngelarisi angkringan. Monggo. Ada berapa biasanya UKM yang jualan? Oh ya sedikit kan. Pinten kira-kira? 50. Oh 50 banyak Pak. Iya. 50 banyak. Tapi itu satu gereja, satu paroki loh, luas loh. Satu paroki itu sampai Gunung Sempu, Oh. bangun Aduh. Jo, Padoan. Padoan. Jadi satu, jadi gereja Pogran itu kan gereja,
gereja Hindu itu ada 4 wilayah. Sempu, Bangunarjo, Padokan, BBN. Batasnya itu yang utara itu Pirogajan, Perempatan ke timur, Ngambilan. Iya, iya. Ngaji negaranya udah lain lah. Nah, di negara masih masuk. Kebukiran yang Katolik, kalau itu kan gereja Betel. Betul. Ya. Pokoknya Pak Unjani itu Jadi Monggo. Kalau tahun 60-an gitu, romo-romo banyak ngambung-ngambung kita. Pasca di 30 itu kan. Banyak yang dari Belanda atau dari mana dulu, biasanya naik sepeda Vongers itu. Zaman dulu masih ya, naik sepeda, jalan kaki. Sepeda Vongers, terus ada tasnya boleh di depan, Iya. di belakang. Sekarang sepedanya jadi barang antik. Nanti Museum ke. Ada ya di bukan museumnya. museumnya mboten. Museum wonten Maryland. Oh ya, hilang, di hilang. Di Panding tuh. Pasturan itu ya. Iya. Panjenengan juga lulusan kan, bukan? Saya di Pugeran, lulusannya Kendungan. Oh ya, Kendungan Kaliurang itu ya. Kaliurang ya. Barat lapangan itu. Betul. Fakultas Teologi Weda Bakti. Ikutnya Sanata Dharma. Kalau universitasnya. Oh ya, jadi dari SMA atau memang dari sekolah menengah sudah ada penjurusan? Saya dari SMP Pak Ustadz, dari SMP lalu kemudian ke seminari Mertoyudan itu Oh, ya. tahap SMA. SMA ini 4 tahun. Lalu setelah itu baru ke sini. Apa aja pembekalannya di luar masalah agama apa biasanya? Ada, kami juga diajari untuk pembekalan untuk relasi sosial, bagaimana menjalin hubungan dengan relasi dengan antara agama dan kepercayaan, seperti itu juga diajarkan. Kami pernah live-in itu disebar waktu itu Pak Ustadz, ada di pondok pesantren, ada di Pusdiklat Bodhidharma Semarang itu, para biksu itu, pokoknya di sana selama kurang lebih 2 minggu 3 minggu. Kami ikut dinamika. Sana kan ada Sugio Pranoto ya. Ya, Unika, oke, Sugio Pranoto. Saya sering tergaul pastor, calon pastor. Iya. Jambi. Oh. Jadi kenapa sih ya? Apa loh Bapak? Jadi Monggo. Monggo. Bapak sambil di apa Bapak pegang. Saya tuh pernah sama ini? pernah ketemu di dekat Gunung Gading. Ada seorang istri yang sudah sepuh, naik sepeda motor, kuda, ada hitam dari Pekalongan. Tanya sama saya, Mas, ini anak sama di Lego campur terus. Kenapa dia mau? Saya tuh pengen sholat subuh di sana. Nah, berarti katanya iya saya pengen ini. Kan dari Pekalongan Bapak, suami si sepuh. Hanya pengen sholat subuh. Ya, biasa, apalagi kalau Ramadan itu kita buka pendaftaran yang mau itikaf bermalam di masjid ini nggak sampai 2 jam pun dari Desember udah. Oh gitu ya. Memang disediakan. Ya, kita sediakan karena ada tuntunan dalam Islam itu di 10 hari terakhir Ramadan itu itikaf berdiam di masjid itu full 24 jam. Belum banyak masjid yang menyediakan layanan, kami sudah 19 tahun ini selalu penuh, bahkan dari Australia, kemarin dari New Zealand ada ada dari Kuwait, meskipun dekat dengan Arab, malah datang ke sini. Dari Australia kemarin, dari New Zealand, dari Jerman. Itu apa banyak juga ditanggung masjid, misalnya makan. Ya, kita sediakan semuanya dari buka puasa, nanti ada extra fooding, sahur. Kami terbatas masalahnya, kamar mandi cuma 48. Banyak kan orang ini biasanya orang muda
mudik mau balik Harus sudah ini kan istirahat dulu, mandi, ganti pakaian, nanti menikmati suasana masjid juga kan ya. Seperti di masjid mereka sendiri nih sangat bebas sih. Tidak pernah kita tanya mau apa dari mana. Makan. Ya, yang penting di sini kita garansi kalau ada sendal, sepatu, sepeda motor yang diganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Ya, jadi alhamdulillah ini yang sering belikan ganti kalau Sandal yang paling banyak. Iya, sandal yang paling banyak. Biasanya nanti kami tanyakan Pak modelnya apa gitu. Terus biasanya saya bukakan Shopee atau Tokopedia, nanti dia milih gitu. Nanti alamat pengirimannya ke dia. Tapi pembayarannya kami yang mengeksekusi. Jadi nanti dia begitu udah oke, kita bayar, kirim, dia tinggal tunggu aja di rumahnya sampai barang datang. sementara kita kasih sendal jepit. Ya, sementara tentu dia pulang kita kasih jepit. Iya. Jadi udah dia sendiri gitu Pak yang milih karena kan dia yang tahu modelnya gitu. Sering orang bertanya, gimana Pak Ustadz nanti kalau dia pura-pura bilang nggak apa-apa, dia butuh sendal yang penting aja. Ini kita ganti ya. Pengen dibeli Pak. Mungkin dia mau beli aja, jadi kita nggak usah ngurus itu lagi. Pengen gitu Ya, kita melayani. Pengen itu Pak. ya pengen ya Bahwa yang udah khusus sampai berdoa mudah-mudahan hilang. Motornya kadang ditaruh sembarangan. Kita sudah acara selesai masih ada di ganggang gitu, belum diambil. Wah ini. Tapi kalau motor ada yang pernah gila. Kalau motor belum, tapi sepeda hotel bagus juga lumayan. Lumayan pas menurut sini ada acara, kan penuh. Parkir kan sampai di depan rumah saya, tempatnya Pak Muji. Itu sampai loh, kok sudah hampir jam 2, orang dijenguk-jenguk asik. Sing nunggu ini kan, anu kan, pas inten otok tunggu loh, orang yang nompo detail loh. Tukang parkirnya sudah pulang, motornya diambil. Kan, mas, Kita kata inten Halaman Pak Muji. parkir pun mboten mriku kan penuh lho iki mau tok tunggone lho ora mung nampa detail lho. Aku pun bengi Pak, wis karepmu terserah aku. Biasanya dari masjid jam 10 malam sudah diingatkan sama petugas satpam. Karena petugas parkir sudah pulang semua, maka yang parkir di gang atau di anu mohon di Itu dekat nggak tahu mobil luar daerah. Pas ada acara ini ngono sudah tidak pas punya lahan lagi penuh luas. sampai Pak Amir, lajeng wetanipun Pak Muji kan. Kirain pun Pak Muji aja. Semua untuk parkir mobil. Nah, itu sampai ya itu Pernah acara dari gereja Katolik Asia berkunjung ke sini. Cerita habis mengunjungi Kali Ceret di Bukan Purwodadi sama di Sukorejo Kendal. Pengalaman bagaimana membina jemaah di sana. Lo pedes ya saya ini. oh iya Ini kan berbeda dengan gereja. Kalau gereja kan ada pagarnya, ada tutupnya, tidak semua orang sama. Kalau di sini sengaja pagarnya. Saya kalau memberikan pelatihan pengelolaan masjid, yang pertama kalau saya lihat ini pagar robokan. Nah, di Solo, di Nordiran, di Karanganyar, di mana ini. Kalau mau untuk layanan umat ya jangan ada pagar. Kedua jangan dikunci masjid itu, biar orang nyaman kapan saja mau hadir. Yang penting kita coba berikan pelayanan. Ya, kalau perlu ya ada security 24 jam supaya orang yang datang itu merasa nyaman.
Kalau masjid-masjid yang sudah belajar dari masjid suku Karya, mana saja Pak Ustaz? Ya, kita banyak, tidak hanya dari Indonesia, dari kemarin ya kita ada masjid Asia, dari Korea, dari Jepang, dan kita saya diundang di Malaysia beberapa bulan, 6 bulan yang lalu. Ada pertemuan di sana. Saya juga sering ke Jepang. Ya, juga kalau Zoom kita udah banyak undangan di Utrecht, kemudian di Wapena, Austria. Malah lebih banyak yang di luar gitu. Ya, yang datang ke sini sudah 6 imam dari Amerika, dari Maryland, dari New York, dari New Jersey, dari itu yang mereka organisasi yang dulu dibangun oleh Muhammad Ali Petinju itu seangkatannya ya imam mereka. Mereka tanya ini masjid, Pak, masjid ini sederhana sekali, kecil, masjid kami besar-besar yang sana. Tapi kok masjid ini jadi pembicaraan nih, masjid-masjid kami di Amerika, ingin tahu mereka. Dan namanya juga menjaga nama kampung Masjid Suku Karya. Ya memang dari awal banyak usulan memberi nama. Loh ini sudah namanya Masjid Suku Karya. Makanya satu-satunya masjid yang di Jogja, bahkan tidak hanya di Indonesia, di Jogja ini yang pakai logo huruf Jawa itu hanya di sini. Jawa. Oh iya. Bahkan mesin di Kauman aja nggak ada huruf Jawanya. Mesin Keraton. Jadi sangat dekat dengan budaya. Iya, kampung. Jogarnya juga kemarin lah kita tetapkan sebagai kampung. Kita buat peci batik khusus ini batik Jogokarian kita buat. Justru kita juga mendukung Iya. dengan budaya itu. Betul. Jadi di kita di gereja itu ada misa yang setiap minggu itu menggunakan gending itu ada. Panem Bromo. Itu terus nanti kalau ada budaya pakaian Jawa Ini gamelan. Pakaiannya ada Jawa. Romo juga agem. Romo pakai pakaian Romo yang petugas liturginya. Kata tikusnya. Kalau kita kan ada batasan syariatnya. Ya dan sholat ya harus bahasa Arab. Nggak dijawakan. Tapi yang nggak ada aturannya kan bisa saja kita merawat. Kemarin Ramadan ada cerdas cermat bahasa Jawa. Tahu ya di masjid ini. Jadi Terampil terengginas. Cucunya Pak Mandrowo. Nggih. Mandrowo gitu. Tumut. Oh iya, Tumut. Juara pinten ya? Juara satu Satu kan. gitu. Sama cucunya Pak Wahono. Wah, gitu. Wahono. Waktu apa festival Kampung Jogokarian yang kita adakan yang pentas wayang juga cucunya Pak. Nggih, Pak Mandrowo wayang. Dalang cilik, oh dalang cilik. Jawa kalau ini wayai Pak Wahono, kalian Pak Wihar. Oh, nggih Pak. Oh, nggih, kali wayai Pak Wihartono. Cerdas cermat. Tapi Juara satu. Juara satu. Remen hadiahipun seneng. Iya, ya pokoknya dibuat anak. Kita juga adakan kursus apa sesora sama Pranoto Coro. Kemudian saya ingin menjadikan Kampung Jogokarian ini kampung bahasa Jawa. Di Kediri aja ada kampung bahasa Inggris. Borobudur kamu masa orang mau belajar bahasa Jawa itu di mana gitu ya? Nah, itu yang mau kita bangun. Jadi Kediri setiap orang jualan tamu itu ya bahasa Inggris semua. Di Pare. Iya, di Pare. Iya, bahasa Inggris semua. Kampung semua bahasa Inggris. Kawit Bali bahasa Inggris. Ketinggalipun Kalau enggak kita kan yang kehilangan nanti belajar bahasa Jawa ke Belanda. Oh, sekarang generasi di bawah kita ngobrolnya ya bahasa Indonesia gitu. Orang tua ngajari bahasa Indonesia,